Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Good News. Di dalam channel ini kita akan membahas tentang iman kekristenan. Segala hal yang bersangkut paut dengan iman Kristen akan kita tuangkan di dalam channel ini melalui setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Baik itu materi-materi tentang sejarah kekristenan, kesaksian murtadin, debat lintas iman, ataupun berita-berita terbaru dari dalam iman kekristenan. Sebelum mulai videonya, saya mohon dukungan teman-teman untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberitakan kabar baik kepada semua orang. Channel ini mempunyai sebuah program, yaitu program membaca Alkitab selama 1 tahun, di mana di setiap akhir video ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dalam 1 hari kita akan membaca sebanyak 3 pasal. Bagi teman-teman yang berminat untuk membaca Alkitab bersama-sama dengan saya, silakan teman-teman simak video ini sampai selesai agar kita bersama-sama bertumbuh, memahami Alkitab, bahkan dapat melawan setiap orang yang selalu menjelek-jelekan iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Sebelum mulai video ini, ada baiknya teman-teman menyeduh kopi terlebih dahulu agar dalam menyaksikan setiap video dari dalam channel ini, teman-teman tidak mengantuk dan teman-teman bisa fokus untuk menyimak setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oh ya, pulang ronda. Kemalaman. Ya, jam segini pulang ronda berarti ya mana ada ceritanya maling jam segini Pak. Tunggu kalian tidur dulu jam 2 gitu baru maling. Ya, sekarang kalau ronda aneh kan, berangkat jam 9 pulang jam 11. Jadi orang yang pulang ronda tidur malingnya baru nongol. Iya. Kayak ronda-ronda bapak-bapak kami dulu itu. Iya memang gitu. Ya selamat malam aja buat semua. 12 pulang. Iya selamat malam. Iya ya. Ini mau tanya aja Mbak. Iya boleh. Itu ya pas aku lihat film apa itu, Passion of Christ apa ya, itu kan ketika ketika Yesus disalib, dia Passion kok of Christ. ini apa ya, Passion of Christ itu film lama Mel Gibson itu kan. iya itu kan pas ketika Yesus disalib kan dia mengadah ke atas, dia memanggil Allah, Allah. Kan dia apa istilahnya, dia kan anak Allah ya, berarti dia merasa ditinggal Allah apa gimana itu Mbak? Mohon penjelasannya aja. Oh ini Pak Netsi yang kemarin yang katanya mau belajar Alkitab ya? Iya Iya, betul. Oh iya oke siap. Oh dia ketika bicara Eli lamba sabatani itu ya Yesus ya? Enggak, ketika dia pas disalib kan dia kayak di apa memanggil Allah apa, kayak ditinggal gitu kan, ditinggal. Eloi itu ya. Betul. Iya. Waktu itu sebenarnya saya sudah berikan penjelasan ya secara tegas dan secara detail ya. Kita harus tahu dan paham dulu ya bahwa Dia yang adalah Tuhan itu datang ke dunia sebagai manusia. Oke, saya kasih dalilnya ya. Kita harus baca Alkitabnya dulu biar ngerti dulu, nanti akan bisa tahu jawabannya, nanti akan bisa ngerti ke situ nanti. Nanti minta tolong ya Pak Netsinya untuk membaca ya. Duh, aku nggak kelihatan ya Mbak, ini Mbak kecil banget. Oh nggak kelihatan tak? Pakai HP lama ini kecil nih, nggak kelihatan.
Oh gitu. Ya udah, saya baca aja ya. Oke. Kita lihat dulu dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, dari Filipi 2 ayat 6 sampai 8, mohon maaf Pak Netsi agak sedikit bisa memahami. Ini dulu, nanti saya baru akan lanjut penjelasannya. Paham maksudnya? Iya, berarti kan dia apa? Tuhan terus ketika dia itu kan dia memanggil Allah, Allah gitu kan pas dia udah mau disalib itu. Ya, maksudnya gini dulu. Dari ayat ini paham dulu, nanti baru saya akan arahkan ke situ. Ini belum. Surat Filipi 2 ayat 6 sampai 8 tadi yang saya bacakan, Pak Hetsi paham? Masih belum, Mbak. Agak belum. Belum connect. Dengarkan sekali lagi, simak ya. Yang saya baca ya. Yang walaupun dalam rupa Allah, ya ini Yesus ya, tentang Yesus ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sendiri, dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, lalu kemudian ayat ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sebentar, saya akan ke yang ini dulu baru ke sini ya. Ini artinya Yesus adalah Allah itu sendiri yang tidak menganggap kesetaraan Allah atau haknya dia sebagai milik yang harus dipertahankan ya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Artinya ya, dia yang adalah Allah itu sendiri ya, memang harus mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai hamba ya, dan dia harus melakukan ketaatan. Dia harus sebagai manusia, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketika dia menyebut Eli, Eli lama sabachthani, dia bicara tentang penanggalan akan kemanusiaannya. Ya, kalau ini bicara dia datang ke dunia menurunkan diri sebagai manusia, ya. Tetapi ketika dia bicara Eli, Eli lama sabachthani, dia menanggalkan kemanusiaannya dan dia akan kembali kepada kodrat ilahinya. Bisa dipahami? Oh, bisa ya. Nah, jadi penyebutan Yesus ketika dia teriak Eli, Eli lama sabachthani, ya, itu artinya dia telah menanggalkan kemanusiaannya karena tugasnya selesai. Dia akan kembali kepada kodrat ilahinya, di mana dia telah memerankan sebagai seorang hamba dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia tadi dalam Filipi 6. Oh iya. Nah, bisa paham ya? Paham. Nah, artinya proses penanggalan kemanusiaannya dia lepaskan ketika dia menyebut Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Artinya apa? Iya. Dia menyatukan diri, menyelesaikan tugasnya dalam kemanusiaannya, dan dia kembali kepada kodrat ilahinya dengan cara dia harus taat di kayu salib itu.
Karena segala sesuatu memang dia harus menggenapi apa yang dinubuatkan. Contoh, dalam kitab para nabi, ini belum kitab Injil ya, belum ya. Kitab para nabi dalam Yesaya 53 bahwa Mesias memang harus mengalami hal itu untuk penebusan dosa manusia. Wah, sayang banget ini Pak siapa nih ketinggalan info dari awal saya tadi memberikan penjelasan ya. Saya harap maaf. enggak apa-apa, nanti setel ulang aja. Dari awal saya berikan penjelasan tadi, itu ada sedikit narasi yang saya sengaja untuk berikan ini untuk orang-orang yang selama ini terfokus kepada pemahaman Al-Quran dan juga hadis yang apa ya, selama ini diterima begitu saja tanpa dimaknai secara penjabarannya itu tidak tajam gitu loh. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dalam Quran ini? Kenapa kok Isa di sini lebih ditinggikan? Nah, di sini banyak sekali umat Islam selalu menganggap ya itulah hanya kelebihan semata, itu kelebihannya Nabi Isa. Sama saja kelebihannya Nabi Musa, bisa membelah laut, sedangkan Nabi Isa begono begini. Oh beda, bicara mujizat dengan gelar harus dibedakan. Nah inilah kenapa kami bisa bersuara dan kami juga bisa menjabarkan secara luas. Karena kami memiliki pemahaman yang sangat Alkitab itu memberikan pemahaman yang sangat luar biasa, bisa membedakan mana mujizat, bisa membedakan mana yang bersifat keilahiannya. Contoh ya, Isa di dalam Quran, contoh Quran Al-Imran ayat 45 ya. Kenapa Isa memiliki gelar sebagai terkemuka di dunia dan akhirat? Ini bukan mujizat dong, betul nggak? Ini bukan mujizat dong. Nah, itu harus bisa dibedakan. Ini bukanlah mujizat, melainkan ini adalah gelar atau sifat sisi keilahiannya yang dimiliki oleh Isa yang kebetulan tercantum di dalam Quran, entah disadari atau tidak disadari oleh para penulis. Ya, oke, sampai di sini paham? Lalu kemudian inilah sebenarnya salah satu ya bahan yang harus direnungkan oleh umat Islam ya, mengenai tentang keilahian Isa yang sengaja disembunyikan, ditutupi sedemikian rupa supaya yang ditinggikan bukanlah Isa melainkan Muhammad. Ya, kenapa saya bisa kategorikan di sini? Ada gelar-gelar sifat keilahian Isa tercantum begitu banyak dalam Quran, bahkan dalam hadis. Tetapi Muhammad tidak memiliki pengakuan dari Allah sendiri bahwa dia memiliki gelar keilahiannya seperti halnya yang dimiliki oleh Nabi Isa. Tetapi yang aneh, tiba-tiba tersisip satu kalimat yang mengatakan bahwa Allah dan malaikatnya memberikan sholawat dan penghormatan kepada Muhammad. Betul kan? Nah, ya, betul. Itu kata-kata kalimatnya. Innallaha wa malaikatuhu yusholluna ala nabi ya ayuhan nabi, apa itu ya? Kayak gitu kan? Itu ayatnya kan? Masih ingat gak ayatnya dalam surat Al-Ahzab 56? Allahumma malaikatuhu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallallahu alaihi wasallam taslimu. Ya kan? Nah, sebenarnya bicara tentang sholawat, kenapa ini dikelabuhi sedemikian rupa dalam Islam? Ya, bersolawat itu bahasa Arab yang harusnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu berdoa. Kemudian dalam terjemahannya nggak diganti itu terjemahnya, diganti tulisan Latin. Tidak diterjemahkan secara fair apa itu arti Yeseluna. Ya, jadi tetap aja artikan terjemahan bersolawat. Ini artinya ada pelabuhan. Nah, kemudian bagaimana cara umat Islam ini membela imannya? Katanya gini, oh solawat itu maksudnya bukan berdoa Fatimah. Solawat itu maksudnya menghormatkan. Ini kan dalam artinya kan yasaluna alai nabiyyu ya ayuhan nabi
Nabi sebentar ya. Saya lupa ingat. Oh, apa namanya? Allahu wa malaikatuhu yashalluna 'alan nabiyyu ya ayyuhan nabiyyu amanu sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Nah, itu seingat saya di situ ya. Nah, itu kan ada kata-katanya sama. Ya, kemudian ada kata-kata penghormatan juga berbeda. Tulisannya Pak wasalamu. Ya kan? Penghormatan. Artinya, sholawat dengan penghormatan memiliki arti yang berbeda. Tetapi umat Islam selalu membela diri bahwa sholawat itu diartikan penghormatan. Padahal Fatimah maaf terlambat dan maaf kalau membaca MP-ku habis dan ya, gak apa-apa. Hilmi, lain kali kalau misalnya kita ada bicara jangan main potong dulu ya. Kamu tahan dulu pembicaraan. Jangan ngepotong omongan. Oke, maaf. Gitu, ya. Kalau misalnya gini, Pak Netsi, kalau Bapak misalkan mengambil ayat innallaha wa malaikatuhu yashalluna, coba Bapak translate sendiri dari bahasa Arab ke Indonesia, pasti tetap berdoa di situ. Gak bisa dibilang. Iya, artinya di sini Allah berdoa. Nah, itu yang kita herankan adalah kenapa ada begitu banyak gelar sifat keilahiannya Isa, kemudian ujuk-ujuk ada satu tersisip ayat yang tiba-tiba Allah dan malaikat berdoa untuk Muhammad. Ini sangat ganjal sekali yang selama ini tidak pernah tidak pernah coba untuk logikakan oleh umat Islam sendiri. Nah, itu ada sedikit nggak perbandingan atau sedikit perenungan Pak Netsi? Iya, memang beda jauh sih Mbak ya. Dia juga pernah tanya juga kok, kenapa kita harus bersolawat ke Nabi, kenapa nggak langsung ke Allah gitu loh. Nah, ini Allahnya sendiri aja berdoa gimana? Iya, setelah ini saya juga bingung. Loh, orang udah meninggal berarti selama ini kita untuk orang udah mati kita bersolawat terus, kita sendiri nggak tahu selamat apa enggak kan? Aku juga mikir gitu juga sih. Oke, mungkin kayaknya kita baca aja deh Quran Al-Ahzab tadi ya. Al-Ahzab tadi saya penasaran ya. Soalnya ini aja Mbak maaf ini aja tentang Alkitab aja Mbak. Oh, boleh. Gak apa-apa. Kamu mau tanya tentang apa Alkitab apa? Apalagi nanya apa lagi tentang Alkitab? Ya, yang selama ini yang saya tahu kan kalau Yesus itu kan Tuhan turun menjadi firman lupa saya. Firman itu menjadi manusia, ini ayatnya ya. Iya, firman itu menjadi manusia. Sebentar ya, kita buka ayatnya dalam Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Ini kurang gede ya, saya gedein ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, untuk Pak Netsi tahu nggak? Ayat ini ditiru loh oleh umat Islam sekarang. Tahu nggak yang ditiru segala? Al-Quran tidak pernah memberitahukan bahwa Muhammad ini memiliki sisi keilahiannya, sama sekali gak ada, ya kan? Tapi kemudian ada para penafsir mengatakan gini, dan juga hadis ya, keringatnya Muhammad menghasilkan jadi ciptaan malaikat, ya kan? Terus katanya, itu benar, dengar ya. Terus katanya Adam aja harus memberi hormat sama Muhammad, ya kan? Artinya dia harus memiliki sifat, memiliki gelar yang alfa dan yang omega dong. Betul nggak? Iya. Yang awal dan yang akhir dong. Kalau rupa-rupanya dia tidak, itu berarti rekayasa nggak?
Rekayasa Iya, nggak sedang selama ini iman umat Islam? dipaksakan. Dipaksakan. Ya, katanya gini. Harus. Sekarang mulai gini katanya imannya, iman umat Islam ya. Katanya muka bumi tidak akan jadi kalau nggak ada Muhammad. Gila nggak ini selama ini? Muhammad itu apa sih? Mohon maaf. Makanya sampai hari ini, mau ulama kayak mau ustadz kayak, ada nggak berani menerima tantangan kita untuk menjawab atau memberi tanggung jawaban atas klaim-klaim bahwa Muhammad ini penyempurna? Nggak ada yang berani. Ayo kita melihat sisi kesempurnaan Muhammad dari kenabiannya, dari kelahirannya. Muhammad jelas-jelas terlahir dari benih manusia. Betul nggak? Iya, Benih manusia. Antara Abdullah dan Aminah. Betul kan? Ini artinya dari hawa nafsu antara laki-laki perempuan jadi benih. Sama halnya dengan kita. Yang pada akhirnya kita mengetahui bahwa sifat kemanusiaan pasti mati dan dia nggak akan bisa bangkit lagi. Betul nggak? Muhammad bisa bangkit nggak? Habis mati? Nggak bisa itu. Nggak bisa. Tapi Yesus kelahirannya dia dari kalimat Tuhu dan rohnya. Itu terdapat dalam Quran Surat An-Nisa 171. Nah, Quran Surat An-Nisa 171 ini sama halnya dengan ayat ini. 14, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya. Dan ayat satunya tadi. Pada mulanya adalah firman. Ini penjelasannya hampir mirip dengan Quran An-Nisa ayat 171 kalau tidak dikibulin dengan terjemahan dalam kurung. Apa yang membuat buta selama ini umat Islam? Karena mereka mengimani terjemahan yang kemudian kata-kata sisipan dalam kurung itu dibaca semua yang pada akhirnya mengubah makna. Ya kan? Sekarang jujur. Al-Quran dalam original teksnya dia bicara apa adanya bahwa Isa itu terlahir dari rohnya dan kalimatnya. Ya kan? Kemudian di ayat 172-nya bahwa Isa tidak enggan menjadi hamba. Barang siapa tidak menyembahnya pada Barang siapa tidak menyembahnya, pada hari kiamat nanti Allah akan mengumpulkan mereka. Tuh. Justru Quran Surat An-Nisa ayat 171 ini bicara tentang konsep Tritunggal yang diimani oleh umat Kristen. Dan ayat 172-nya itu tadi seperti ayat Filipi 2 ayat 6 sampai 8 tadi. Dia mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi dia menghambakan diri. Dia tidak enggan menjadi hamba. Oke, mungkin butuh sedikit. Nggak apa-apa ya. Sedikit saya kasih lihat juga dong. Betul nggak? Namanya perbandingan agama kan memang harus memakai dua sisi dasar untuk kita masuk ke situ. Betul kan? Nah kayak ini tadi nih ya. Ya ahlal kitabi la ta'lu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah wa kalimatuhu. Ya kan? Coba, wa kalimatuhu, ngerti kan bahasa arti hu? Diarahkan kepada siapa? Hu itu nya, kata besar, artinya kepada Allah, merujuk kepada Allah itu sendiri. Ya. Kalau kalimat ini tidak diterjemahkan dengan pakai kata sisip-sisipan, ya, maka ini akan memiliki arti gini. Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya. Ini yang bisa mengubah apa? Ini gara-gara ini nih bisa mengubah bahwa Isa ini hanyalah ciptaan manusia. Makanya kalau umat Islam ditanya, emang kalimatnya itu apa? Firmannya kan? Emang firmannya Allah itu ciptaan Allah? Iya. Nah, gitu loh.
Ini gara-gara ayat sisipan ini yang mengubah makna. Coba kalau kita lihat dari terjemahnya, mana ada? Ini kalau misalnya kita fokus kepada ini, mana ada ini ya? Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullahi wa kalimatuhu. Nggak ada, itu tulisan ciptaan. Nggak ada ini. Bahkan kalau kamu misalnya baca gini, alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Ini malah justru merujuk kepada apa namanya? Rohnya ini benar-benar berasal daripada rohnya. Rohnya Allah, masa ciptaan manusia, masa ciptaan Tuhan. Rohnya sendiri gitu loh. Rohnya. Ya kan? Waruhum minhu. Ya, artinya rohnya Allah, masa ciptaan Allah. Beda dong dengan roh manusia. Nah, yang jadi perkara adalah dalam penafsiran Islam dikatakan bahwa roh ini adalah roh sama dengan roh manusia yang ditiupkan ke dalam janinnya farjanya Maryam. Itu yang membuat orang tuh jadi aneh gitu loh. Pada roh ini benar-benar memang masuk di dalam rohnya Maryam. Sekarang gini, kalau kita kategorikan bahwa roh ini rohnya, oke lah, ini titipan nih rohnya. Saya genggam, saya pegang nih. Saya diutus sama Allah nih. Fatimah, tolong bawakan rohku ini ke perutnya Farja. Duh, kok roh kok dititipin? Ya kan? Kok masa dititipin ke Jibril? Jibril yang niup itunya, rohnya. Kan aneh nih, rohnya Allah kok dipegang sama Jibril. Kan aneh ini. Iya, harusnya Allah langsung ya. Ya, iya dong, namanya rohnya ya berarti ya langsung, orang itu kalimatnya Allah kok, langsung dengan kalimatnya. Ngerti kan kata kun fayakun? Iya. Fayakun. Jadi segala sesuatu itu, kenapa tadi dalam kitab ini ya, Alkitab ya, mana tadi? Nah, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tuh. Segala sesuatu adalah Dia. Dia itu siapa? Sang firman. Artinya apa? Dengan perkataan kita bisa merujuk pada Kejadian 1 ya, memberikan penjelasan bagaimana Tuhan membuat segala sesuatu. Tuhan membuat segala sesuatu dengan perkataan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dengan perkataan, dengan kalimatnya. Ya. Nah, inilah yang Quran ini kita sudah mendapati, menyelidiki Quran dengan Alkitab sedemikian rupa, maka kita mendapati Al-Quran ini isinya kitab-kitab yang mencoba untuk membelok-belokkan bagaimana alur cerita Alkitab, alur cerita sejarah dan fakta. Dan perlu Pak Netsi tahu ya, Alkitab tidak pernah mengklaim diri sebagai kitab penyempurna dan lain sebagainya, tidak. Ya, Alkitab itu berdasarkan fakta dan sejarah yang pernah ada, dan memang itu ditulis oleh manusia. Nggak ada ceritanya Tuhan menulis firman-Nya di langit, mencerita dongeng, buat skenario, lalu suruh sutradaranya tulis ini, sutradaranya nih kamu bikin ini, nanti saya maunya begini. Bukan begitu. Alkitab ini murni, awal mula sejak Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memiliki rencana yang indah buat manusia. Lalu kemudian siapa yang mencoba mengacaukannya? Melalui si ular. Nah, tahu nggak si ular? Dalam penjelasannya Alkitab, si ular itu adalah dulu tuh malaikat yang memiliki keistimewaan dalam bernyanyi. Dia itu bisa dikatakan gini, dia adalah penghulu surga yang dia memiliki keistimewaan dalam bernyanyi. Dia pencipta lagu. Ya, pencipta lagu, pencipta puji-pujian, maka dia memiliki kesombongan. Saya juga bisa mencipta. Yang pada akhirnya dia sudah memiliki kesombongan hati karena dia juga hampir sama kayak Tuhan, juga sebagai pencipta. Padahal dia cuma hanya menciptakan lagu. Itu sombongnya luar biasa. Dia juga ingin serupa dengan Tuhan lama-lama. Begitu loh. Maka ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, ketika dia menyampaikan segala sesuatu ini dalam kuasanya manusia, bahkan nama-nama hewan, nama apa yang menamai manusia.
Kemudian datang ini si Lucifer ini ya, si malaikat, si penghulu tadi itu, ya. Dia berusaha membelok-belokkan apa kata-kata Tuhan. Manusia itu biar mati. Yang tadi di awal manusia harusnya kekal, karena dia memakan buah pengetahuan Tuhan, nanti kau akan mati. Artinya betul kan? Mati. Manusia memiliki keterbatasan usia. Nah itu sebabnya, itu banyak sekali cerita. Kalau kamu nanti, maksudnya gini, tadi saya ketemu kamu tuh dari sore, saya memberikan penjelasan kamu secara detail dari awal bagaimana manusia ini seperti ini dan bagaimana konsep dengan namanya korban, ada konsep namanya penebusan dosa, ada hukum ini, hukum B, hukum C dan lain sebagainya sampai masuk kepada Sang Mesias. Itu sangat detail. Saya bisa berikan penjelasan itu. Ya, ini panjang sekali ceritanya. Nah, sampai di sini sedikit bisa dipahami bahwa rupa-rupanya Alkitab sebenarnya terbesit suatu pernyataan sifat sisi keilahiannya dalam Isa, ya, tapi di situ justru dibungkam, ditenggelamkan, dan yang ditinggikan Allah adalah Muhammad. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Ya berarti kan kalau di ini kan tadi Tuhan itu lebih apa? Tuhan Maha Kuasa banget ya. Oh iya dong, dia tidak bisa diatur oleh manusia. Maka Alkitab mengatakan, kehendakku bukanlah kehendakmu. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Artinya Tuhan kami itu memiliki prinsip, dan dia tidak bisa melanggar dengan perkataannya dia sendiri. Berarti ketika Yesus berkata, itu adalah perkataan Tuhan juga ya? Yes. Karena jadi firman Yesus datang ke dunia. Ya. Oh berarti Yesus kan selalu berfirman ya, dia tidak memberikan wahyu gitu kan, dia langsung firman Tuhan itu sendiri kan yang Yesus katakan tadi itu firman Tuhan sendiri kan. Kan Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan sendiri kan. Betul. Dia berkata langsung kepada Rasul, para murid pilihannya. Iya. Nah, jadilah namanya kitab Injil. Dan proses kitab Injil tidak ujuk-ujuk seperti pemahaman Islam. Isa diturunkan Injil. Loh, ini gimana ceritanya? Injil itu apa? Ngerti nggak Islam? Islam nggak ngerti. Ya kan? Jadi proses kitab Injil itu jadi siapa penulisnya? Dari Tuhan? Dari langit? Enggak. Perkataan Yesus yang diajarkan kepada para rasul pilihannya, dan merekalah yang mencatat setiap pengajaran yang disampaikan oleh Yesus itu sendiri. Begitu loh. Begitu Pak. Proses Injil itu begitu. Jadi bukan ujuk-ujuk Jibril datang kepada Isa menulis Injil. Nah, makanya kan umat Islam selalu menanyakan, mana kitabnya Yesus? Mana Injilnya Yesus? Pasti dirubah-rubah ya sama Oten ya, katanya begitu. Sejak kapan riwayat Yesus menulis Injil? Nah, kan karena di Islam ini sistemnya wahyu, jadi menunggu wahyu, jadi beda sih ya. Beda banget. Beda. Ya. Sangat jauh berbeda. Oh iya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, sementara itu dulu aja lah Mbak. Karena udah terlambat tadi. Maaf udah malam. Gak apa-apa, ini sebenarnya untuk kalian kok. Hari ini sebenarnya fokus untuk kalian. Jadi yang lain juga mereka udah ngerti kok, diam. Karena tadi sudah ngebahas kurang, sebenarnya nunggu kalian gitu. Gak apa-apa, gak usah sungkan. Pertanyakan tentang Alkitab, pertanyakan tentang siapa itu Yesus. Gak apa-apa. Ya, saya juga sering baca-baca juga itu Alkitab yang komentar ceritain itu. Jadi semua buatan yang Yesus berikan itu semua terjadi di dunia ini ya, apa yang perkataan Yesus itu jadi kenyataan gitu loh sampai sekarang gitu loh. Betul nanti sekali. Nanti akan terjadi ini, kamu akan mengalami ini, itu terjadi memang terus gitu berkelanjutan itu loh. Betul. Nah
Pak Netsi udah luar biasa ini, sedikit mengetahui bagaimana perkataan Yesus iya dan amin ya. Artinya gini, perkataan Tuhan yang maha tahu ya, itu dia bicara maha tahu tuh akan kedepannya sampai kepada akhir zaman. Dia mengetahui manusia itu seperti apa, kerusakan-kerusakan manusia yang diakibatkan oleh dosa itu bagaimana, dan manusia juga butuh pertolongan ya. Kemudian dalam konsep Islam maupun Kristen ini sangat berbeda kalau bicara keselamatan ya. Tentang konsep ketuhanan juga berbeda, konsep hukumnya berbeda, konsep pengajarannya pun berbeda, konsep wahyu atau firman-Nya pun berbeda. Jadi kalau umat Islam selalu mengkafir-kafirkan kami ya, sebenarnya kami tertawa. Maka kenapa Islam kalau ditanya, kalian sudah pasti masuk surga? Insya Allah. Mana ada ceritanya orang bisa pasti masuk surga? Nih, ini yang nggak bisa bedakan. Bisa nggak umat Islam bisa menjabarkan? Tapi kalau kami umat Islam bisa menjabarkan. Nih saya kasih tahu ya. Bicara tentang keselamatan, di dalam Kristus ada kepastian. Tapi kalau bicara orang itu menjadi Kristen masuk surga dan tidaknya, tergantung orang itu. Kan Yesus sudah bilang dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru aku Tuhan, Tuhan yang bisa masuk dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, bicara tentang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, nanti orang akan mengatakan gini, tuh kan Yesus cuma utusan, dia ada Bapa. Nah, ini kan yang selalu disalahpahami oleh umat Islam. Tetapi saya sudah sampaikan, Bapa ini bicara tentang otoritasnya sebagai Allah. Ya, kalau Yesus ketika dia berbicara sebagai anak manusia. Ya berarti begitu. Apa yang tadi katakan Bu Fat tadi apa? Tuhan maha berkehendak ya berarti kan? Betul. Maha berkehendak, kemudian ketika dia ingin melakukan rencananya, siapa yang bisa melarangnya? Dalam Yesaya 48 berapa itu ya, itu memberikan penjelasan siapa yang mau melarang aku. Aku yang mengajarkan, aku yang mengabarkan, kan begitu kan? Dia bicara seperti itu. Iya. Siapa yang menolak aku? Dia bilang gitu kan? Nah, makanya ketika dia datang sebagai manusia, bagi kami umat Kristen itu adalah bentuk bukti nyata bahwa dia sang juru selamat datang ke dunia untuk memberikan pendamaian atau mengembalikan rancangannya yang semula melalui darahnya. Karena kalau tidak begitu, selamanya kita akan terus berupaya seperti halnya anak-anak Adam melakukan, di mana dulu Habil dan Kain melakukan upaya untuk berikan persembahan. Tahu nggak kenapa mereka melakukan upaya untuk berikan persembahan? Itu adalah upaya-upaya penyesalan mereka dan mencari hati Tuhan kembali, supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka. Karena mereka paham dan mereka sadari mereka adalah orang yang dihukum Tuhan, sehingga dalam dunia ini dia melakukan segala sesuatu, mencari makan dengan jadi payah keringat sendiri. Itu dalam surat Kejadian juga sudah dijelaskan. Begitu. Panas sih, ada lagi? Kayaknya ada ayat yang apa ya? Perkataan Yesus yang mengatakan pengikutku hanya sedikit gitu, ada ya Mbak kayaknya. Ya, dulu kayak pernah baca apa ya? Gimana? Pengikutku hanya sedikit apa gimana gitu loh, lupa aku. Oh, dia bukan pengikutku hanya sedikit. Jadi gini loh, banyak yang terpilih, sedikit yang terpanggil. Iya, berarti kan nggak biarpun udah mengikuti tapi nggak semuanya terpanggil juga kan. Itu tadi saya bilang gini loh, di dalam Kristus ada kepastian. Tetapi kalau bicara pengikutnya, kita betul nggak ngikuti kehendaknya. Maka di dalam kekristenan itu bicara tentang kualitas, bukan kuantitas. Nah kalau dalam Islam kan enggak kan? Islam itu yang penting kuantitas, jumlahnya paling banyak.
Kan gitu kan? Bacanya. Nah, kalau di dalam kekristenan kualitas sholatnya ya. rajin, puasanya rajin. Dan bukan itu, sebentar, ini saya akan berikan penjelasan lagi tentang apa namanya, banyak yang terpilih namun sedikit yang terpanggil. Iya. Banyak yang terpilih namun sedikit yang terpilih, gitu ya. Jadi jangan kebalik. Maksudnya gini, bukan berarti dia juga nggak selamat. Dalam kekristenan itu memiliki apa namanya, tabur tuai ya, prinsip tabur tuai. Artinya gini, orang Kristen memang sudah memiliki jaminan keselamatan di dalam Kristus, oke? Nah, kemudian orang Kristen sudah tahu arah mana dan jalan di mana yang harus dia tempuh. Makanya dalam Yohanes 14 ayat 1 itu bisa memberikan penjelasan, kita gak boleh gelisah. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kata Yesus, ya kan? Maka dia menyiapkan untuk kita, dia datang untuk kita dan kembali untuk menyiapkan tempat untuk kita, gitu kan? Artinya begini, saudaraku ya, bukan berarti orang Kristen itu juga nggak dipilih, orang yang sedikit terpilih, sedikit terpanggil namun sedikit yang terpilih, gitu kan? Nah, artinya di situ ya, tidak semua orang Kristen memiliki penuaian yang sama. Contoh ya, penginjil dia sampai masuk ke pelosok-pelosok, mereka siap mati dibunuh hanya pengabaran Injil ya. Beda dengan orang yang cuma hanya setiap minggu ke gereja, tengah minggu ke dalam persekutuan ibadah. Cuman kayak gitu-gitu dong, tuh beda dong. Level-level dalam surgawi itu yang memegang mahkota dan dia cuma hanya berjubah putih, beda gitu level-level tempatnya. Bukan berarti nggak selamat juga ya. Ya, selamat, memang levelnya berbeda-beda. Begitu. Berarti biarpun jadi pengikutnya, kalau kita tetap melakukan banyak dosa, belum tentu terpilih ya? Apa belum? Iya, apalagi dia titelnya hamba Tuhan. Apalagi dia titelnya hamba Tuhan. Sorry ya. Ada banyak hamba Tuhan, kenapa tuh dalam Matius 7 ayat 23 sampai diusir sama Yesus? Karena ada hamba Tuhan yang mereka menjual pemberitaan Injil, menjual firman Tuhan. Ada orang mencatat gini, diundang nih, ya udah kalau gitu harus bayar saya segini, nanti ini segini, kalau enggak. Nah, itu kan hamba Tuhan yang jahat ini. Harusnya Injil tuh disebarkan dengan apa namanya, bebas kita kemana saja dan tanpa harus pamrih, ya kan? Nah, kemudian ini malah cari keuntungan ya. Kalau untuk kita mikirin, Pak, ntar saya nggak punya tiket, Pak, saya gini ya. Orang kalau cuma hanya gantiin tiket apa nggak masalah ya. Ini masalahnya dia harus untung, nggak mau buntung. Jadi kayak dia harus ada kelebihan untuk saya buat ini, buat itu, buat istri saya, buat anak cucu, kan gitu kan. Nah, itu namanya hamba Tuhan yang jahat. Itu yang dimaksud dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu yang disalahpahami oleh umat Islam, yang dikatakan tuh orang Kristen diusirkan sama Yesus tuh, nggak kenal kan. Nah, kalau ketemu kuntilanak, ketemu gendruwo, dia tetap aja dalam nama Yesus. Bisa dia apa? Yang hebat bukan hamba itu, yang hebat tuh kuasa dalam nama Yesus yang hebat, bukan hamba Tuhan itu yang hebat. Maka nggak heran ada hamba Tuhan yang walaupun dia juga bisa bernubuat, punya roh karunia bernubuat, dia bisa mengusir setan dalam nama Yesus, tetap diusir. Kenapa? Dia adalah orang hamba Tuhan yang jahat tadi, gitu loh. Oh iya. Ya. Apalagi? Ini apa? Aduh, lupa tadi, udah kepikiran. Harusnya dicatat ya, Pak. Bapak gini, nggak mesti harus hari Minggu, nggak apa-apa kalau begitu ya. Kalau memang hari Minggu tuh nggak ada jam untuk diskusi, untuk bertanya-tanya, Bapak catat aja yang mau dipertanyakan ini apa. Dicatat, nanti baru saya akan jawab. Saya udah bilang, kalau untuk orang yang betul-betul ingin menanyakan Alkitab, saya siap untuk membantu untuk memberikan penjelasan dalam Alkitab. Tapi kalau orang hanya berpolemik, ini jago-jago semua di sini. Ahli sejarah ada, ahli hadis ada, ahli polemik ada di sini. Bahasa Inggris ada di sini. Ada bahasa Arab di Fadilan lagi sendiri. Ada semua di sini, lengkap. Oh, berarti gitu. Intinya gini ya, Mbak, sebenarnya kalau menjadi pengikutnya
mentaati 10 hukum Allah itu pasti selamat ya. Oh enggak. Justru itu nih ya, kita baca Galatia ya, saya bacakan. Justru itu adalah gini, itu ada proses ya. Wah, ini memang harus pendalaman banget ini. Itu dalam banget. Memangnya kenapa kita pelajari Alkitab ya, kudu ada studinya memang ya. Sebentar nih teman-teman ya, dalam Galatia 3. Ya. Dalam Galatia 3 ini berikan penjelasan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi gini, dari ke-10 firman, kalau manusia itu bisa sanggup secara sempurna, bisa. Tapi yang jadi masalah adalah apakah orang sanggup untuk hidup sempurna dalam kehidupannya seumur hidupnya? Ada nggak manusia? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun Tuhan sudah membuat patokan, tahu nggak ini? Ya. Kalau bicara 10 firman sebenarnya juga ada asbabun nuzulnya kalau orang Muslim bilang ya. Awal mula manusia berupaya membuat persembahan, korban bakaran ya dan lain sebagainya. Ya kan? Tapi Tuhan mengatakan apa? Korban bakaran aku tidak terima, aku jijik. Kan dia bilang gitu kan. Kemudian dia memberikan ukuran sebagai kelayakan untuk manusia itu untuk kembali kepada rancangannya dia semula dengan membuat ke-10 hukum dengan tujuannya manusia ini kamu bisa nggak? Ini cara sempurnanya. Begitu loh. Ngerti kan? Maka satu pelanggaran saja dalam hukum Taurat itu sudah sama halnya melanggar semua. Nah, itu yang disebut kutuk hukum Taurat. Itu sebagai jerat. Karena apa? Memang tidak ada satupun manusia yang bisa mengandalkan dirinya untuk menebus dosanya sendiri. Maka kasih karunia itu datang kepada kita sebagai kabar gembira gitu loh. Ya, makanya gini dalam ayat 13-nya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya kan? Yesus apa? Dia siap untuk menjadi mati terkutuk supaya kita tidak mendapatkan kutuk. Nah, Pak siapa tadi? Namanya sulit banget ya ini ya. Mana ya tadi ya? Hilang kah? Halo? Halo semuanya teman-teman. Ini Pak siapa tadi hilang ya? Aduh, saya ngomong sendiri dah. Kelempar kayaknya, Bu. Mungkin koneksinya jelek. Waduh. Ini ada HM Nazara. Ini mungkin Haji Muhammad Nazara. Tapi device not connection ya, nggak bisa dinaikkan. Ah, ini dia, Pak Nitsi. Halo Pak Nitsi. Halo. Ya, hilang sinyal Mbak, maaf tadi. Oh iya. Iya. Tapi tadi jelas nggak tadi yang saya sampaikan barusan? Iya, agak putus-putus ya Mbak tadi sinyalnya jadi. Oh gitu, ya. Maka saya bilang dalam Galatia ayat 13-nya ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini bicara tentang kutuk. Orang yang masih hidup di bawah hukum Taurat, artinya dia telah terjerat dalam hukum Taurat. Dalam kutuk hukum Taurat. Karena apa? Tidak ada satupun manusia yang mampu berusaha dengan usahanya sendiri untuk mencapai surga. Begitu loh Pak Netsi. Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Iya,
Halo, itu kan, Pak. kalau perintah Allah itu kan berarti langsung dari Allah, Mbak ya. Halo? Iya, betul. Justru tadi ini. Halo? Oke. Kedengeran? Belum paham ya? Belum paham ya? Gini. Belum paham ternyata. Pak Detsi, awal mula manusia jatuh ke dalam dosa, ya, manusia itu tahu akan kesalahannya. Adam dan Hawa dan juga keturunannya itu tahu akan kesalahannya. Oke, dengarkan ini, ya, jangan sampai saya terulang lagi ngasih tahu. Kemudian ada upaya-upaya manusia, Adam dan Hawa dan juga anak-anak cucunya, ya, mereka mencoba kayak bahasa sekarang tuh merayu Tuhan untuk mencari perkenaan Tuhan, ya. Manusia berupaya mencari perkenaan Tuhan dengan memberikan persembahan kepada Tuhan dari hasil kebunnya, dari hewan yang tidak bercacat untuk diberikan kepada Tuhan. Pokoknya yang terbaik lah untuk Tuhan. Itu tujuannya apa? Untuk mencari perkenaan Tuhan, supaya Tuhan mengampuni kesalahan dosa mereka karena mereka sudah terusir dari Taman Eden itu. Sampai di sini paham? Iya. Sampai di sini paham? Manusia jatuh dalam dosa berarti ya? Iya, tadi kan manusia jatuh dalam dosa nih, terusir ya kan? Iya. Ya, karena berdosa terus manusia berusaha untuk biar tahu Tuhan maunya apa, kita pakai ini gitu ya. Yes, begitu. Jadi ada upaya-upaya manusia. Iya, paham. Yes, betul, paham ya. Kemudian itu berlanjut kepada orang-orang Israel pada saat itu, mereka membuat hukum seremonial namanya, membuat hukum seremonial. Hukum seremonial itu, ya, mereka membuat upaya-upaya membuat aturan-aturan ibadah, ya, terus membuat aturan-aturan korban persembahan, dosa pelanggaran ini, dosa kejahatan ini untuk menebus dosa dan segala macam. Mereka memakai hewan, gitu kan? Lalu kemudian Tuhan berbicara kepada nabinya mengatakan, aku jijik dengan korban bakaran, ya kan? Maka dia datang kepada Musa memberikan ke-10 hukum. Ya, ini simak, jangan sampai saya ulang lagi ya. Tuhan memberikan ke-10 hukum ini sebagai ukuran manusia untuk mereka kembali kepada rancangannya yang semula. Itu yang dimau. Pengennya manusia itu harus kembali kepada rancangannya Tuhan. Kalau manusia ingin berupaya sendiri dengan ini, bisa nggak kamu lakukan? Ngerti nggak maksudnya? Ke-10 firman diberikan kepada manusia. Rupa-rupanya manusia semakin jauh terikat dengan ke-10 itu, mereka sudah nggak pakai korban. Coba tanya orang Yahudi, mereka udah nggak pakai lagi hukum-hukum bakaran, udah nggak pakai. Karena apa? Mereka sudah diberikan ke-10 hukum itu sebagai standar untuk mengembalikan rancangan Tuhan sampai hari ini. Makanya kan mereka taat banget kan soal Sabat, ya, segala macam kayak gitu. Tetap aja pelanggaran mereka tetap ada. Jangan membunuh, tetap saja mereka juga masih ada yang membunuh, betul kan? Artinya satu pelanggaran dosa saja, pelanggaran ke-10 hukum itu sudah terlanggar semua. Maka sampai hari ini mereka masih menantikan namanya Mesias, karena mereka belum percaya Mesias itu sudah datang. Oke, sampai sini paham? Sampai sini paham? Paham. Tadi kalau Pak Netsin mempertanyaan, itu kan ke-10 hukum kan firman Tuhan, kok dibatalkan? Oh, nggak dibatalkan. Ke-10 hukum ini nggak dibatalkan, ya, melainkan itu manusia sudah diberikan ukuran untuk manusia bisa kembali kepada rancangan Tuhan. Namun kemudian ternyata tidak ada manusia yang bisa sempurna. Nah, itu sebabnya Mesias datang, karena Tuhan tahu bahwa tidak ada satupun manusia yang sanggup melakukan ke-10 hukum firman. Sampai sini paham? Paham. Sampai sini paham? Asik, bagus. Ya, paham. Ya. Nah, itu sebabnya dalam Galatia 3 ini, ya, memberikan penjelasan bagaimana hukum Taurat itu. Saya akan berikan jawaban lagi dalam Yohanes 1 supaya kita bisa membedakan juga tentang apa itu hukum Taurat dan apa itu kasih karunia. Oh iya, betul nih, ayat pasal 1 betul.
Kita baca dalam ayat 17. Nah, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya, jadi kalau orang tidak mempercayai Yesus Kristus, maka dia tidak memiliki kasih karunia atau saya kategorikan dengan penebusan dosa atau keselamatan tadi. Tapi mereka masih akan tetap berpegang teguh pada hukum Taurat. Ya. Orang yang sudah menerima Kristus artinya dia sudah tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, ya, melainkan dia hidup di bawah kasih karunia yang datang dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Sampai sini paham ya? Paham ya. Nah, ini kan berarti apa ya? Tuhan itu sayang banget sama ciptaannya kan? Yes, betul sekali. Kalau kitab-kitab betul-betul menunjukkan Tuhan itu menunjukkan kasihnya. Kalau Allah beda cerita ya. Iya, paham. Berarti ke bumi itu, ke dunia ini karena apa? Untuk menyelamatkan manusia, karena mudah untuk menerima agar mudah memahami Tuhan itu sendiri kan ya. Betul. Kalau di dalam Alkitab itu tidak ngejlibet, mesti harus belajar tasawuf, harus belajar makrifat, ya kan? Harus belajar ilmu kalam, ya kan? Ribet. Iya. Padahal itu sudah jelas-jelas Tuhan itu datang bernuzul sebagai manusia dan perkataannya itu disampaikan kepada muridnya secara langsung. Artinya para rasul adalah penerima firman itu sendiri. Yang jadi kitab suci yang namanya Injil. Dan inti Injil di dalamnya itu yang diceritakan adalah Yesus. Begitu, Pak. Paham? Iya. Jelas? Berarti memang karena manusia, ya jelas. Karena manusia jatuh dalam dosa sendiri ya, karena perbuatannya sendiri. Jadi Tuhan jadi manusia agar lebih mudah memberikan keselamatan, bahwa apa yang dilakukan manusia itu selama ini salah gitu ya, Mbak ya. Betul. Selain itu, kedatangan Kristus sebagai manusia, dia bukan hanya menyelamatkan manusia, tetapi ingin mengembalikan rancangannya semula melalui teladan hidupnya. Ya, teladan hidup nanti ciri-ciri di surga itu seperti apa? Akhlaknya orang surgawi itu seperti apa? Maka Yesus menunjukkan diri tidak kawin, bisa kan dia sebagai manusia? Tidak kawin bisa kan? Bisa. Karena Yesus berkata, urusan surga itu tidak masalah kawin mengkawinkan, tetapi kehidupannya akan seperti malaikat di surga. Lah jangan berkata sekarang, aduh berarti kelamin diciptakan salah dong. Gitu kan ya, pemikiran manusia ya. Ketika kita sudah menjadi roh, pemikiran kita sudah tidak daging lagi. Pemikiran kita bukan hawa nafsu lagi. Ya, pemikiran kita sudah berbeda dengan orang yang hidup kedagingan. Maka kenapa daging itu harus mati dan busuk menjadi tanah? Tetapi yang dituntut Tuhan adalah roh kita yang akan mengalami kekekalan. Nah, kekekalan itu mau di surga atau mau di neraka. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Nanti saya kan manusia, saya punya dosa, tapi ketika saya mengikuti ajarannya, apakah dosa saya bisa terampuni, apa harus minta pertobatan apa gimana, Mbak? Kalau Bapak sudah percaya Yesus Kristus dan mengaku diri Tuhan, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku yang hidup,
maka di situ Bapak sudah menerima iman daripada Yesus Kristus, lalu kemudian dibaptis sebagai peleburan manusia itu untuk apa namanya, melakukan pertobatan, ya, melakukan pertobatan, dan nama Bapak dimateraikan di dalam kewargaan yang baru, ke dunia baru, ke langit baru, ke bumi yang baru. Itu maksud pembaptisan adalah pertobatan iman, yang di situ sekaligus nama Bapak sudah dimateraikan. Karena Alkitab mengatakan kalau nama kita tidak tercantum di situ, maka kita tidak akan mencapai kehidupan yang kekal itu. Alkitab bicara begitu. Biarpun kita percaya, kalau belum nggak bisa ya, belum bisa hidup baru lagi, harus melalui baptisan. Selama Bapak masih diberikan kesempatan untuk bernapas, dan Bapak juga sudah memahami Alkitab, sudah hal yang wajib Bapak harus melakukan pembaptisan. Oke? Tadi sempat putus gak nih? Enggak. Jelas ya? Ya, jadi kalau Bapak nanti sudah dimuridkan, Bapak sudah mempelajari Alkitab, ya, Bapak harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Pembaptisan adalah bentuk pertobatan dan penyerahan diri di hadapan Tuhan dari manusia lama menuju pada manusia baru, Pak. Oke, halo? Paham? Iya. Paham. Yes. Prosesnya kalau di dalam Islam lama. Berbeda. Ya, gimana? Enggak, prosesnya harus belajar dulu. Itu ya, belajar dulu kan, nggak bisa langsung. Nggak bisa. Harus katekisasi dulu. Nggak bisa. Nggak bisa. Bapak harus katekisasi dulu, karena iman di dalam kekristenan itu kita harus didasari dengan akal budi. Hukum standar dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ya, kasih kepada Allah, kasih kepada manusia, yang harus didasari dengan akal budi, dengan kekuatan, dengan segenap hati. Jadi tidak ada paksaan, kemudian juga harus dilakukan dengan kesadaran, maka disebutnya dengan akal budi. Artinya sadar Bapak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan ini bukan hasil keterpaksaan atau pengaruh orang dan lain sebagainya, tetapi Bapak sudah memahami bahwa Yesus betul adalah Tuhan, gitu loh Pak maksudnya. Oh gitu. Iya. Ya, ada lagi pertanyaan? Boleh nanti catat lagi, kalau lupa bertanya nanti besok catat. Bapak silakan bertanya. Ya, kayaknya cukup dulu lah, Mbak. Udah cukup. Nah, jadi artinya Bapak sudah memahami ya konsep manusia itu, kenapa kok sampai ada dulu korban bakaran, sampai kepada ke-10 firman yang pada akhirnya sudah datang namanya penebusan, ya. Itu tadi secara garis besarnya Bapak sudah paham ya? Iya, paham. Ya, siap. Nanti baru kesininya nanti pasti Bapak akan lebih luas. Saya sarankan Bapak download Alkitab digital dulu, nggak apa-apa kalau nggak ada Alkitab. Iya. Ya, nanti Bapak karena masih baru, coba pelajari dari Yohanes saja deh. Dari Yohanes 1, dari Yohanes saja. Kitab Yohanes itu lebih apa ya? Saya sarankan di situ tuh lebih jelas gitu. Arahnya kemana nanti lebih detail itu Yohanes. Ya, Oke. Mbak penjelasannya. Siap. Oke. Saya harap teman-teman yang mungkin mendengar juga, kalau misalkan kalian juga ingin bertanya tentang Alkitab, betul-betul mencari kebenaran, ya, saya juga siap untuk melayani. Tapi kalau untuk hanya berpolemik, ya mohon maaf. Ya artinya ya jangan takut kalau dibalas dengan polemik, itu aja. Oke. Oh iya. Silakan. Ya, ada apa lagi aja, Mbak? Ada satu lagi. Enggak apa-apa. Ada pertanyaan lagi? Nggak apa-apa kalau mumpung masih ingat. Itu apa? Apa namanya? Itu kan ada apa? Tidak boleh berjanji
demi apapun apa ya? Gitu ya Mbak ya, bunyinya apa ya? Maksudnya Demi tidak rambut. boleh menyebut Tuhan dengan sembarangan. Iya, janji demi apa? Kalau di kita kan ada demi Allah gitu kan gitu. Kalau Oh di- iya. nggak boleh Kita kan? tidak boleh Demi berjanji sehelai rambut pun nggak boleh apa ya? betul. Kalau Apa yang kita ada di tidak tubuh boleh, kita gitu ya? betul. Kalau kita tidak boleh berjanji untuk demi langit, demi apa, itu nggak boleh, Iya. nggak boleh begitu. Kalau iya katakan iya, kalau Iya, tidak betul. katakan tidak. Ya betul. Iya. Iya. Ya, cukup gitu dulu Mbak. Lanjut besok kalau itu tak Ya, masuk lagi. ini ada tadi request ini ada ayat yang mengatakan Roma 10 ya. Ayat berapa tadi? Ayat 11 sampai 10. Entar coba saya ayat dari 1 ya. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Oke. 9 ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, ini jangan sampai ada salah paham lagi ya. Kalau orang sudah percaya bahwa Allah itu bukan nama, harus dibedakan dengan Muslim ya. Oh, Yesus dibangkitkan enggak? Yesus dibangkitkan, iya, secara kemanusiaannya memang dibangkitkan, tetapi dia bisa membangkitkan dirinya sendiri. Ya, yang membangkitkan adalah sifat keilahiannya tadi, otoritas keilahiannya. Artinya dia bisa membangkitkan dirinya sendiri. Ya, kalau secara kemanusiaannya dia harus dibangkitkan dengan kealahannya dia. Ya, begitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi kalau umat Muslim itu kalau cuma hanya menggugat tuh kan Yesus kan dibangkitkan. Ya, oleh Allah katanya. Allah siapa? Allah umat Islam. Enggak. Kami tidak percaya bahwa Allah umat Islam itu Allah yang kami maksud di sini. Karena kalau misalkan Allah dalam Quran itu dipaksakan menjadi iman kami, maka sudah tidak jadi kul huwallahu ahad lagi, Allah somad lagi, lam yalid wa lam yulad lagi, enggak. Ya. Nanti Islam nanti serba salah. Mengklaim Allah yang dalam kitab kami sebagai Allah, berarti Allah harus beranak, siap enggak? Nah, arti beranak pun di sini bukan Allah beranak hamil dulu terus kawin dulu sama Maria, enggak. Ya. Disebut beranak di sini maksudnya gini loh, anakku. Ini sebut anak ini ya. Itu ada bicara utusan. Firman yang diutus. Makanya menjadi anak manusia. Ya, jadi perkataan beranak itu kan ya tuduhan Muslim. Karena justru itu harus dipertanyakan. Allah kok nggak tahu sih kalau Tuhan itu nggak beranak? Sejak kapan umat Kristen bahwa Allah itu beranak? Ya gitu loh. Itu Allah masa nggak tahu? Aneh. Oke. Sampai di situ paham ya Pak Ninsi ya? Ya Mbak. Ya sampai dulu aja Mbak ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Ninsi. Tuhan berkati. Terima kasih. Jangan lupa besok kalau ada bertanya Semuanya, selamat malam. Ya, selamat malam. Ulangan pasal 1, Musa meriwayatkan pengalaman di Gunung Horeb. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun, di Araba Yordan, di tentangan Suf, antara Paran dan Tofel, Laban, Hazerot, dan di Zahab. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai ke Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40 berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Setelah ia memukul kalah Sihon raja orang Amori dan diam di Hesibon dan Og raja negeri Basan yang diam di Asitarot dekat Edrei di seberang sungai Yordan di tanah Moab, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini, katanya. Tuhan Allah kita
telah berfirman kepada kita di Horeb demikian, "Telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan di daerah bukit, di tanah Negeb dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai ke Efrat, sungai besar itu. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya." Riwayat pengangkatan hakim-hakim. Pada waktu itu aku berkata kepadamu demikian, "Seorang dari aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak, dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit," bajaknya. "Tuhan Allahmu, nenek moyangmu, kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang, dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu? Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi, dan berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Lalu kamu menjawab aku, memang baik apa yang kau anjurkan untuk dilakukan itu. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman. Lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimmu demikian, berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu, dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada padanya. Dalam mengadili jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu besar sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku supaya aku mendengarnya. Demikianlah aku pada waktu itu memerintahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Riwayat ke-12 pengintai. Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu, ke arah pegunungan orang Amori seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai ke Kades Barnea. Ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jangan takut dan janganlah patah hati. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Hal itu kupandang baik jika aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap-tiap suku seorang. Mereka pergi dan berjalan ke arah pegunungan, lalu sampai ke lembah Eskol, kemudian menyelidiki negeri itu. Maka mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita demikian, negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana, kamu menantang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata,
Karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di padang gurun di mana engkau melihat Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kita tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah, dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Riwayat atas hukuman atas Israel. Ketika Tuhan mendengarkan gerutumu itu, Ia menjadi murka dan bersumpah, tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu, kecuali Kaleb bin Yefune. Dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Juga kepadaku Tuhan murka oleh karena kamu, Ia berfirman, juga engkau tidak akan masuk ke sana. Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Dan anak-anakmu yang kecil dan kamu katakan akan menjadi rampasan, dan anak-anakmu yang sekarang ini yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, mereka lah yang akan masuk ke sana, dan kepada mereka lah aku akan memberikannya, dan mereka lah yang akan memilikinya. Tetapi kamu ini baiklah berangkat ke padang gurun ke arah laut Teberau. Riwayat kegagalan serangan ke bagian selatan. Lalu kamu menjawab, katamu kepadaku, kami berbuat dosa kepada Tuhan. Kami mau maju berperang menurut segala yang diperintahkan kepada kami oleh Tuhan Allah kita. Dan setiap orang daripadamu menyandang senjata perangnya, sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah kepada mereka, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang, sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu. Nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Dan aku berbicara kepadamu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu menentang titah Tuhan, kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan. Kemudian orang Amori yang diam di pegunungan itu keluar menyerbu kamu, dan mereka mengejar kamu seperti lebah dan mengalahkan kamu dari Seir sampai Horma. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Demikianlah kamu lama tinggal di Kades, yakni sepanjang waktu kamu tinggal di sana. Ulangan pasal 2, riwayat perjalanan di padang gurun. Kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun ke arah laut Teberau seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Lama kita berjalan keliling pegunungan Seir. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku demikian, telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini. Beloklah sekarang ke utara. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian, sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah-daerah saudaramu Bani Esau dan diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu. Tetapi hati-hatilah sekali, janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka, karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat makan, juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat minum.
Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Kemudian kita berjalan terus meninggalkan daerah saudara-saudara kita Bani Esau yang diam di Seir, meninggalkan jalan dari Araba Yordan, yakni dari Elad dan Ezion Geber. Sesudah itu kita belok dan berjalan terus ke arah pegunungan gurun Moab. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, janganlah melawan Moab dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negerinya menjadi milikmu, karena Ar telah kuberikan kepada Bani Lot menjadi miliknya. Dahulu orang Emim diam di sana, suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak. Mereka itu pun dikira orang Refaim seperti orang Enak, tetapi orang Moab menyebut mereka orang Emim. Dan dahulu di Seir diam orang Hori, tetapi Bani Esau telah menduduki daerah mereka, memunahkan mereka dari hadapannya, lalu menetap di sana menggantikan mereka, seperti yang dilakukan orang Israel dengan negeri miliknya yang diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi sekarang bersiaplah kamu dan seberangilah sungai Zered. Lalu kita menyeberang sungai Zered. Lamanya kita berjalan sejak dari Kades Barnea sampai kita ada di seberang sungai Zered ada 38 tahun, sampai seluruh angkatan itu, yakni prajurit, habis binasa dari perkemahan seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka. Dan tangan Tuhan juga melawan mereka untuk menghamburkan mereka dari perkemahan sampai mereka habis binasa. Maka ketika dari bangsa itu telah habis binasa semua prajurit, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pada hari ini engkau akan berjalan melintasi perbatasan Moab, yakni Ar. Maka engkau sampai ke dekat Bani Amon. Janganlah melawan mereka dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negeri Bani Amon. Itu menjadi milikmu, karena aku telah memberikannya kepada Bani Lot menjadi miliknya. Negeri ini pun dikira negeri orang Refaim. Dahulu orang Refaim diam di sana, tetapi orang Amon menyebut mereka orang Zamzuzim. Suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak, tetapi Tuhan telah memunahkan mereka dari hadapan Bani Amon, sehingga orang-orang itu menduduki daerah mereka dan menetap di sana menggantikan mereka, seperti yang dilakukan Tuhan bagi Bani Esau dan yang diam di Seir, ketika ia memunahkan orang Hori dari depan mereka, sehingga mereka menduduki negeri orang Hori itu dan menetap di sana menggantikan orang-orang itu sampai sekarang. Juga orang Awi yang diam di kampung-kampung sampai Gaza dipunahkan oleh orang Kaftor yang berasal dari Kaftor, lalu orang Kaftor itu menetap di sana menggantikan mereka. Bersiaplah kamu, berangkatlah dan seberangilah sungai Arnon. Ketahuilah aku menyerahkan Sihon raja Hesibon orang Amori itu beserta negerinya ke dalam tanganmu. Mulailah menduduki negerinya dan seranglah Sihon. Pada hari ini aku mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di seluruh kolong langit keseganan dan ketakutan terhadap kamu, sehingga mereka menggigil dan gemetar karena engkau apabila mendengar tentang kamu. Riwayat peperangan melawan Sihon raja Hesibon. Kemudian aku menyuruh utusan dari padang gurun Kedemot kepada Sihon raja Hesibon menyampaikan pesan perdamaian bunyinya, izinkanlah aku berjalan melalui negerimu. Aku akan tetap berjalan mengikuti jalan raya dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jualah makanan kepadaku dengan bayaran uang supaya aku dapat makan, dan berikanlah air kepadaku ganti uang supaya aku dapat minum. Hanya izinkanlah aku lewat dengan berjalan kaki, seperti yang diperbuat kepadaku oleh Bani Esau yang diam di Seir dan oleh orang Moab yang diam di Ar, sampai aku menyeberangi sungai Yordan pergi ke negeri yang diberikan kepada kami oleh Tuhan Allah kami. Tetapi Sihon raja Hesibon tidak mau memberikan kita berjalan melalui daerahnya, sebab Tuhan Allahmu membuat dia keras kepala dan tegar hati dengan maksud
menyerahkan dia ke dalam tanganmu seperti yang terjadi sekarang ini. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, ketahuilah aku mulai menyerahkan Sihon dan negerinya kepadamu. Mulailah menduduki negerinya supaya menjadi milikmu. Kemudian Sihon dan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang dekat Yahas. Tetapi Tuhan Allah kita menyerahkan dia kepada kita sehingga kita mengalahkan dia dengan anak-anaknya dan seluruh tentaranya. Ayat 34, pada waktu itu kita merebut segala kotanya dan merampas penduduk setiap kota, laki-laki dan perempuan serta anak-anak. Tidak ada seorang pun yang kita biarkan terluput. Hanya hewan kita rampas bagi kita sendiri, seperti juga jarahan dari kota-kota yang telah kita rebut. Mulai dari Aroer di tepi sungai Arnon dan kota di lembah itu sampai Gilead, tidak ada kota yang bentengnya terlalu kuat bagi kita, sebab Tuhan Allah kita menyerahkan semuanya kepada kita. Hanya negeri Bani Amon tidak engkau dekati, baik sungai Yabok sepanjang tepinya maupun kota-kota di pegunungan, tepat seperti yang dilarang Tuhan Allah kita. Ulangan pasal yang ketiga, riwayat peperangan melawan Og Raja Basan. Kemudian beloklah kita dan maju ke arah Basan, dan Og Raja Basan dengan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang di Edrei. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu, beserta seluruh tentaranya dan negerinya, dan perlakukanlah dia seperti yang kau lakukan terhadap Sihon, raja orang Amori, yang diam di Hesibon. Dan Tuhan Allah kita menyerahkan juga Og Raja Basan beserta seluruh tentaranya ke dalam tangan kita, dan kita mengalahkan dia sehingga tidak seorang pun yang luput. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya, tidak ada kota yang tidak kita rampas daripada mereka. 60 kota seluruh wilayah Argob, kerajaan Og di Basan. Semuanya itu adalah kota berkubu dengan tembok yang tinggi-tinggi, dengan pintu-pintu gerbang dan palang-palangnya. Lain daripada itu, sangat banyak kota yang tidak berkubu. Kita menumpas seluruh penduduknya seperti yang kita lakukan terhadap Sihon, raja Hesibon, dengan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Tetapi segala hewan dan jarahan dari kota-kota itu kita rampas bagi kita sendiri. Jadi pada waktu dari tangan kedua raja orang Amori itu, kita merampas negeri yang di seberang sungai Yordan, mulai dari sungai Arnon sampai gunung Hermon. Orang Sidon menyebut Hermon itu Sirion, dan orang Amori menyebutnya Senir. Segala kota di dataran tinggi, seluruh Gilead dan seluruh Basan sampai ke Salka dan Edrei, kota-kota kerajaan Og di Basan. Hanya Og Raja Basan yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim. Sesungguhnya ranjangnya adalah ranjang dari besi. Bukankah itu masih ada di kota Raba Bani Amon? 9 hasta panjangnya dan 4 hasta lebarnya menurut hasta biasa. Riwayat penyerahan daerah sebelah timur sungai Yordan. Adapun negeri itu telah kita duduki pada waktu itu, mulai dari Aroer di tepi sungai Arnon beserta setengah dari pegunungan Gilead dengan kota-kota, aku berikan kepada orang Ruben dan orang Gad. Dan masih tinggal dari Gilead beserta seluruh Basan kerajaan Og, yakni seluruh wilayah Argob, aku berikan kepada suku Manasye yang setengah itu. Seluruh Basan ini disebut negeri orang Refaim. Yair anak Manasye mengambil seluruh wilayah Argob sampai daerah orang Gesur dan Makha, dan menamai daerah itu yakni Basan menurut namanya sendiri. Hawat Yair sampai sekarang. Kepada Makir diberikan Gilead, kepada orang Ruben dan kepada orang Gad kuberikan sebagian dari Gilead, sebelah sini sampai sungai Arnon, yakni sebelah dari sungai itu dengan daerah pinggirnya, dan sebelah sana sampai sungai Yabok, batas daerah Bani Amon. Selanjutnya Araba Yordan dan sungai Yordan dengan daerah pinggirnya mulai dari Kineret sampai ke laut Araba, yakni laut Asin, di kaki lereng gunung Pisga ke arah timur.
Pada waktu itu aku memerintahkan kepadamu demikian, Tuhan Allahmu telah memberikan negeri ini kepadamu untuk dimiliki. Namun kamu, yakni semua orang yang gagah perkasa, harus menyeberang dengan bersenjata di depan saudara-saudaramu orang Israel. Hanya istri dan anak-anakmu serta ternak-ternakmu, aku tahu ada banyak ternak padamu, boleh tinggal di kota-kota yang telah kuberikan kepadamu, sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepadamu, dan mereka pun memiliki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepada mereka di seberang sungai Yordan. Sesudah itu bolehlah kamu pulang masing-masing ke tanah miliknya yang telah kuberikan kepadamu. Dan kepada Yosua kuperintahkan pada waktu itu demikian, matamu sendirilah yang melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap kedua raja itu. Demikianlah akan dilakukan Tuhan terhadap segala kerajaan kemana engkau pergi. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Musa tidak diperkenankan memasuki tanah Kanaan. Juga pada waktu itu, aku mohon kasih karunia Tuhan daripada Tuhan demikian. Ya Tuhan Allah, engkau telah memulai memperlihatkan kepada hambamu ini kebesaranmu dan tanganmu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti engkau? Biarkanlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik dan gunung Libanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepada aku, cukup, jangan lagi bicara perkara itu dengan aku. Naiklah ke puncak gunung Pisgah dan layangkanlah pandanganmu ke barat atau ke utara, ke selatan dan ke timur, dan lihatlah baik-baik, sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Demikianlah kita tinggal di lembah di tentangan Bet Peor. Kristus. Ulangan pasal 4. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadikan kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengarkan segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu.
yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb. Pada waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberikan mereka mendengarkan segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala seperti pusar langit dalam gelap gulita, awan, dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskan pada 2 loh batu. Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb di tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung yang bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud, menyembah, dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir, untuk menjadi umat miliknya sendiri, seperti yang terjadi sekarang ini. Tetapi Tuhan menjadi murka terhadap aku oleh karena kamu. Ia bersumpah bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan tidak akan masuk ke dalam negeri yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Sebab aku akan mati di negeri ini dan tidak akan menyeberangi sungai Yordan, tetapi kamu akan menyeberanginya dan menduduki negeri yang baik itu. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu, dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga, dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya, maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu punah. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa, dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu. Maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia, dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat dan tidak dapat mendengar dan tidak dapat makan dan tidak dapat mencium. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan dalam segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang, Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau
dan ia tidak akan melupakan perjanjiannya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab, cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung bumi tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau. Sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi, apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar, atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara di tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda, serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat, dengan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu? Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada Allah yang lain kecuali Dia. Dari langit Ia memberikan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau. Di bumi Ia membiarkan engkau melihat api yang besar, dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api. Karena Ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka Ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dan dengan kekuatannya yang besar, untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri yang mereka dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu seperti yang terjadi sekarang ini. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit, di atas, di bumi, di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Kota-kota perlindungan di seberang sungai Yordan. Lalu Musa mengkhususkan 3 kota di seberang sungai Yordan di sebelah timur, supaya orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak memusuhinya lebih dahulu dapat melarikan diri ke sana, sehingga ia apabila melarikan diri ke salah satu kota itu dapat tetap hidup. Kota-kota itu adalah Bezer di padang gurun di daerah dataran tinggi untuk orang Ruben, Ramot di Gilead untuk orang Gad, dan Golan di Basan untuk orang Manasye. Pendahuluan pengajaran Musa. Inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel. Inilah peringatan, ketetapan, dan peraturan yang dikatakan Musa kepada orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Di seberang sungai Yordan, di lembah di tentangan Bet Peor, di negeri Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon, yang dipukul kalah oleh Musa dan orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Negerinya diduduki mereka, dan juga negeri Og, raja orang Basan, kedua-duanya raja orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan di sebelah timur, mulai dari Aroer di tepi sungai Arnon sampai gunung Sirion, itulah gunung Hermon, serta seluruh dataran di seberang sungai Yordan di sebelah timur sampai laut Araba di kaki lereng gunung Pisga. Ulangan pasal yang ke-5 ke-10 firman. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, "Dengarlah hai orang Israel ketetapan dan peraturan pada hari ini. Kuperdengarkan kepadamu supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan kita mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Tuhan telah berbicara berhadapan muka dengan kamu di gunung di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu, sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung." Dan ia berfirman,
Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetapi tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ke-7 adalah Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau lembumu atau keledaimu atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang terancung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaah dengan suara nyaring di gunung, di tengah-tengah api, awan, dan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Ditulisnya semuanya pada 2 loh batu, lalu diberikannya kepadaku. Orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu, mendekati aku dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia, dan manusia itu tetap hidup. Tetapi sekarang, mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengarkan suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengarkan suara dari Allah yang hidup dan yang berbicara dari tengah-tengah api seperti kami dan tetap hidup? Mendekatlah engkau dan dengarlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita, dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka kami akan mendengarkan dan melakukannya. Ketika Tuhan mendengarkan perkataan itu, sedang kamu mengatakan kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, Tuhan, kau dengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu. Segala yang dikatakan mereka itu baik, kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Pergilah, katakanlah kepada mereka, kembalilah ke kemahmu.
Tetapi engkau berdiri di sini bersama-sama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang akan kuajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Ulangan pasal yang ke-6. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan mencelakakan terhadap Mesir,
terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk dan untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita.